Selanjutnya, untuk soal latihan nomor 2, klik File, New, pilih tipe PLC CP1L, klik OK. Kemudian kita lihat tabel permintaannya. Pada step 1 sampai dengan step 4, dia sama seperti soal nomor 1, yaitu ketika kondisi workpiece kosong, lampu 4 akan berkedip. Kemudian ketika workpiece tersedia, lampu 4 akan menyala dan proses dapat dikerjakan. Oke, kita fokus ke step yang kelima. PB1 ditekan akan mengaktifkan step 5. Kita berikan komen pada rang 0, edit rang komen. Kita berikan komentar, misalkan kontrol auto. Oke. Kita ambil elemen kontak 0.00 sebagai PB, 0.01 sebagai PB1, akan mengaktifkan step 5 agar bisa digabungkan antara program yang satu pada soal nomor 1 dengan program kedua ini pada soal nomor 2, maka kita tidak boleh menggunakan output yang sama. Meskipun pada program ini kita belum menggunakan W0.01, agar nanti kalian tidak terlalu banyak edit dan tidak terlalu bingung, maka kita lanjutkan saja. Terakhir kita menggunakan W0.05 pada step 10 manual. Maka kita lanjutkan saja W0.06 untuk step 5 auto. Saya berikan di sini keterangan auto. Step 5 auto, biar agak beda. Dengan syarat workpiece sudah tersedia 0.00 PE1. Kemudian kita berikan latching atau pengunci W0.06. Berikutnya W0.06 akan mengaktifkan jeda 3 detik. Step 6 akan mengaktifkan timer, new PLC instruction, tim, karena tadi kita sudah menggunakan sampai dengan timer yang kedua, kita lanjutkan ke tim 0003. Jeda 3 detik. Kita berikan keterangan jeda 3 detik. Sebetulnya kita bisa menggunakan alamat mulai dari 0, sekali lagi, namun agar dari program soal nomor 1 dan soal nomor 2 dapat digabungkan untuk soal yang ketiga, maka agar kita tidak terlalu banyak merubah, kita lanjutkan saja alamat yang belum digunakan. Ketika kontak timer 03 aktif, maka T0003 akan menyalakan output W0.07 sebagai step 6 auto. Oke. Berikutnya W0.07 step auto, step 6 auto akan mengaktifkan timer 8 detik. Kita ambil new PLC instruction, tim 0004 spasi pagar 8 detik 80. Kita berikan keterangan jeda 8 detik. Ketika kontak T004 aktif, akan mengaktifkan output work area W0.08 sebagai step 7 auto. Kemudian ketika step 7
sudah terpenuhi, W0.08 aktif, maka kita lihat tabel permintaan, jeda 3 detik, step 8. Timer, tim 0005, pagar 3 detik. Jeda 3 detik. Kemudian T0005 jeda 3 detik akan mengaktifkan output W0.09 sebagai step 8 auto. Kemudian setelah step 8 akan mengaktifkan jeda 3 detik di step 9. W0.09 akan mengaktifkan tim 0006 jeda 3 detik, jeda 3 detik. Kemudian T0006 akan mengaktifkan output W0.10 di step 9 auto. Oke, kita lihat lagi step yang ke-10, jeda 3 detik. Oke, jeda 3 detik. W0.10 akan mengaktifkan timer tim 0007 pagar 3 detik. Kemudian T0007 akan mengaktifkan W0.11 sebagai step 10 auto. Oke, sampai di sini, sampai dengan step 10. Jika siklus kurang dari D0, maka jeda 3 detik akan kembali ke nomor 5. Namun jika siklusnya sudah sesuai dengan D0 atau sesuai dengan permintaan, maka akan berhenti. Oke, kita sampai step 11 terlebih dahulu. Kita cek satu siklus apakah sudah betul atau belum. Oke, berarti berikutnya kita tinggal menambahkan output. Sini kita berikan keterangan edit rang komen sebagai output. Output dimulai dari step 5. Step 5 di alamat W0.06, step 5 auto. Oke, step 5 auto. Kita lihat kondisi workspace dulu. Kondisi workspace kita kerjakan dulu, nanti lupa. Kondisi workspace ketika workspace kosong, berarti kita ambil NC 0.00PE1, kemudian special relay P strip 1S berkedip akan mengaktifkan output 100.03 untuk workspace. Oke, kemudian ketika 0.00 ini aktif, maka workspace akan tetap menyala. Oke, artinya kondisi baik auto maupun manual ini posisinya sama, sehingga kalian cukup menuliskan satu program saja. Baik yang auto maupun yang manual, cukup satu program saja. Kemudian untuk step 5, program auto W0.06 akan mengaktifkan silinder A. Output 100.00 silinder A. Kemudian step 6 akan menyalakan lampu kedip 3.
Berikutnya W0.07 step 6 akan menyalakan output 100.02 silinder C namun berkedip. Kita berikan special relay P strip 1S. Berikutnya jeda 8 detik di step 7 akan mematikan lampu kedip 3, berarti kita ambil NC di sini. W0.08 step 7 auto. Kemudian step 8-nya akan mematikan lampu 1. Berarti ini W0.09 di step 8 auto. Kemudian step 9 akan menyalakan lampu 2, step 10 akan mematikan lampu 2. W0.10 akan menyalakan output 100.01 sebagai silinder B. Kemudian step berikutnya, step 10, W0.11 akan mematikan silinder B. Oke, kita cek terlebih dahulu. Klik simulation, start PLC PT integrated, proses transfer. Oke, kita lihat test mode. Oke, posisi workpiece atau benda kerja tidak ada, maka lampu indikator workpiece akan berkedip, sama seperti soal nomor 1. Kemudian ketika workpiece sudah tersedia, sensor fotoelektrik akan mendeteksi. Kemudian lampu indikator workpiece akan menyala. Artinya berarti proses siap dilaksanakan. Push button 1 ditekan, secara otomatis silinder A maju, jeda 3 detik, C melakukan proses press selama 8 detik, setelah itu mati, 3 detik, A mati, B maju, B mundur. Oke, artinya sudah sesuai dengan tabel permintaan. Namun ini hanya baru 1 siklus saja. Jika mau siklus yang kedua, maka kita harus, tidak bisa lagi. Tidak bisa. Nah, karena apa? Karena tidak diberikan tombol off pada program kontrol autonya yang kurang, sehingga ketika step terakhir sudah terpenuhi, W011 terpenuhi, maka tombol ini harusnya kita buka, W0.11. Coba kita cek lagi, start PLC PT integrated. Proses transfer. Oke. Kemudian kita cek benda kerja tersedia. Push button 1 kita tekan, silinder A maju, C melakukan proses stamp atau press selama 8 detik, kemudian 3 detik, A mundur 3 detik, B maju 3 detik, B mundur. Oke, kita coba cek. Push button 1 saya tekan lagi, dapat berulang kembali. A maju, C melakukan proses press, kemudian selesai, A mundur, B maju. Oke, kemudian B mundur. Oke, artinya ini sudah bisa dilaksanakan selama 1 siklus. Bagaimana agar program ini dapat berulang-ulang terus terlebih dahulu? Berulang-ulang terus terlebih dahulu, maka
Kita tambahkan tadi step berikutnya, yaitu jeda 3 detik di step ke-12. Kita tambahkan program di bawah. Kita klik kanan, insert above. Kemudian kita berikan ketika W0.11 ini aktif, maka akan menyalakan timer 3 detik. Tim 0008 pagar 30. Kita insert, klik kanan, below ya, di bawah. Kemudian ketika timer terpenuhi, 0008 terpenuhi, komentarnya belum, jeda 3 detik, maka akan menyalakan step 12. W0.11 12 ya, W0.12 di step 12 auto. Ketika step 12 auto terpenuhi, maka akan memulai mengulang dari atas. Akan memulai dari atas kembali. Kita berikan di rang paling atas ya, rang 0, kita berikan alamat W0.12 di step 12 auto. Kita berikan di sini. Sehingga tadi ketika sudah terputus, step 12 autonya akan tertutup dan akan menyalakan dari awal lagi. Ini sebagai pengganti push button 1 otomatisnya. Tuh, ya. Nah, kemudian kita berikan counter. Jadi counter ini hitungannya tidak kita tentukan dari program, namun kita ambil dari input yang diberikan oleh CX Designer. Nah, tadi ketika kita membuat CX Designer, pada numeral display input, ya, numeral display input, kita berikan alamat DM0 atau D0. Maka kita berikan pada counter juga D0 sebagai data memori. Kita insert above. Jika step 10 ini sudah terlaksana sebanyak W0.11 ini sudah memberikan sinyal di counter ya, CNT, timernya sudah sampai 8, berarti 0009. Nah, di sini kita berikan alamat D0. Nah, D0 nya tadi akan diambil dari angka yang kita berikan pada designer ini. Kita minta angka 3, maka di sini 3, kita 4, maka di sini 4, ketika 5, di sini 5. Pada materi sebelumnya, jumlah counter itu sudah kita tentukan. Jika kita inginkan 3, maka pagar 3. Jika kita inginkan 7, maka pagar 7. Namun hal itu menyebabkan program hanya bisa melaksanakan sesuai dengan yang kita buat. Tidak bisa fleksibel, berubah-ubah. Nah, dengan adanya data memori, maka kita dapat mengubah-ubah jumlah counter yang dihitung pada baris ke-13 di sini dengan menggunakan bantuan data memori. Oke. Ketika W011 ini memberikan sinyal pada counter sebanyak D0, maka program tidak dapat mengulang kembali. Artinya di sini kita berikan NC dari counter C0009. Kita berikan keterangan count atau request, permintaan. Request work is. Misal,
ya. Nah, kemudian untuk resetnya kita ambil tombol start saja. 0.01 PB1 untuk mereset counter. Jadi ketika PB1 ditekan, counter akan reset. Coba kita simulasikan, klik Start PLC PT Integrated, klik OK, transfer program, tunggu. Kita buka test mode. Oke. Ketika benda tidak ada, seharusnya program tidak dapat dijalankan. Oke, tidak dapat berjalan ya. Kemudian ada program, ada workpiece maksud saya, ada workpiece atau benda kerja, maka indikator workpiece akan menyala. Kemudian kita berikan berapa permintaan barang yang ingin kita buat. Misalkan kita butuh 3 buah. Klik 3, kemudian enter. Nah, berarti kita harus melaksanakan program sebanyak 3 kali siklus. Coba kita buktikan. PB1 kita tekan. Ini siklus yang pertama ya. A maju. C melakukan proses press. 8 detik. Kemudian selesai. A mundur. B maju. B mundur, siklus yang pertama. Oke, tidak dapat melanjutkan kembali. Kita perbaiki dengan kita lepas dulu Work Online Simulator. Mungkin perlu ada pengunci pada W0.11 karena W0.11 ini digunakan untuk mematikan start button di rang ke-0 sehingga sebelum mencapai W0.12 W0.11 sudah mati terlebih dahulu sehingga perlu kita gunakan pengunci atau latching di sini. W0.11 kemudian dimatikan dengan step berikutnya W0.12. Ketika sudah masuk step yang ke-12, kemudian pada step paling awal pemutusnya kita berikan tanda div up. Nah, klik kanan pada W11 kita berikan tanda div up. Fungsi div up ini digunakan hanya jika kontak yang ditentukan hanya digunakan sekali perubahan status saja. Sehingga dalam kata lain, kontak ini akan terbuka hanya sekejap saja. Meskipun posisi output W0.11 masih nyala, dia akan hanya beraktuasi sekali saja, yaitu pada saat perubahan dari tidak aktif menjadi aktif, bukan selamanya. Berbeda dengan kontak tanpa div up. Pada kontak C0009, dia akan selalu terbuka jika counter 009 posisi aktif. Namun pada div up W0.11, dia akan terbuka hanya sekali saat posisi tidak aktif menuju ke aktif. Oke, coba kita simulasikan. Klik simulasi, start PLC, klik OK. Tunggu hingga proses transfer selesai. Kita buka CX Designer pada test mode. Misalkan kita inginkan
2 barang. Kemudian workpiece sudah tersedia, lampu indikator workpiece menyala, push button ditekan, cylinder A maju, saya melakukan proses press, selesai, kemudian A mundur, B maju, B mundur, siklus pertama selesai. Dimulai lagi ke siklus yang kedua, A maju, saya melakukan proses press, proses press selesai, A mundur, B maju, B mundur. Oke, sesuai dengan permintaan jumlah barang yang diinginkan. Misalkan kita menginginkan 4 barang. Kita cek apakah benar atau tidak. Push button 1 kita tekan. Siklus yang pertama, proses press, selesai. A mundur, B maju, B mundur. Oke, siklus 1 barang selesai. A maju, saya melakukan proses press, proses press selesai. A mundur, B maju mendorong benda keluar, B mundur. Barang 2 selesai. A maju, saya melakukan proses press, press selesai. A mundur, B maju, B mundur. Barang yang ketiga selesai. 1 barang lagi, A maju, saya melakukan proses press, proses press selesai. A mundur, B maju, B mundur. 4 barang selesai, sesuai dengan permintaan jumlah barang yang diinginkan. Oke, sudah sesuai dengan permintaan soal. Kita save, klik simulation, work online simulator, yes, file, save as, kita beri file name, latihan 8, soal nomor 2, nama mahasiswa, name, klik save.